Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, kali ini aku mau sharing tutorial gimana sih caranya bikin aplikasi informasi COVID-19. Nah, di sini aku udah buat ya guys. Nah, di sini nanti bakal nampilin data-data dari informasi COVID-19 yang ada di Indonesia dari positif, sembuh, dirawat, dan meninggal. Kemudian ada apa aja sih fiturnya? Nah, selain itu ketika kita klik button lihat data provinsi, dia bakal mengarahkan ke data-data tiap provinsi. Kemudian saat kita klik peta, dia nanti bakal mengarahkan ke website Satgas COVID-19 ke arah peta persebaran COVID-19 yang ada di Indonesia. Oke, langsung lanjut saja kita ke codingannya. Gimana sih cara bikin ini nanti? Nah, di sini teman-teman bisa bikin new project. Caranya file, new, kemudian new project. Lalu pilih empty activity, kita next. Kemudian di sini kalian bisa menuliskan project kalian semisal info COVID-19. Nah, di sini jangan lupa untuk language-nya aku menggunakan Kotlin. SDK-nya aku minimumnya pakai Oreo. Nah, buat kalian yang baru bikin project bisa di finish karena berhubung aku udah buat sebelumnya jadi aku cancel. Nah, setelah kalian bikin new project, tunggu sampai Gradle. Kemudian ketika Gradle-nya udah selesai, tambahkan library tambahan ini ya guys. Sebenarnya di sini aku pakai Recycle View sama Card View, cuman karena aku menggunakan Android Studio versi 4.1 versi terbaru, jadi kita nggak perlu memanggil library Card View sama Recycle View. Jadi untuk library tambahannya cuman 3 ini aja. Kalian nanti bisa tambahkan di Build Gradle Module Info COVID-19 App. Tambahkan 3 library ini. Kemudian nanti di sini ketika kalian sudah menambahkan ada perintah untuk sinkronisasi now. Nah, disinkronisasi aja. Nah, ketika udah sinkronisasi, kalian baru masuk ke tampilan layoutnya. Nah, di sini aku udah bikin tampilan layoutnya seperti ini. Teman-teman juga boleh niru kalau mau tampilan layoutnya seperti ini. Ini aku scroll pelan-pelan ya. Untuk yang library tambahan sama yang layouting ini, nanti aku bakal share di description box dan kalian bisa akses nanti, bisa dipraktekin di rumah. Dan semoga wabah COVID-19 ini bisa lekas selesai ya guys dari muka bumi ini supaya kita bisa beraktivitas lagi, supaya kita bisa sekolah offline lagi, ketemu sama teman-teman lagi. Oke. Nah, di sini aku pakai bottom navigation yang bawah ini. Aku pakai Google Android Material Bottom Navigation. Nah, untuk code-nya, untuk menunya ini, kalian nanti bisa bikin di rest, klik kanan, kemudian new, Android Research Directory. Nah, di sini kalian bisa pilih menu. Kemudian di OK. Karena aku udah bikin jadi aku cancel. Nah, ini menu bottomnya. Ini kodenya untuk menu bottomnya nanti.
Kalau semisal kalian pengen ada menu bottomnya kayak di punya aku yang buat nampilin ini. Oke, next langsung kita ke logiknya. Jadi pertama-tama ini kan kita mau mengambil datanya itu dari APA, dari APA kawalcorona.com. Jadi terima kasih banget untuk Kawal Corona karena telah menyediakan APA untuk para developer. Nah, di sini untuk data Indonesia, websitenya ada ini, apa.kawalcorona.com/Indonesia. Ini udah aku buka. Pertama-tama langsung kita membuat interface APA. Klik kanan New, Kotlin class or file, interface APA. Oke. Nah, di interface APA ini kita akan menerapkan metode get. Metode get untuk mendapatkan data dari APA. Metode get dengan value. Nah, value-nya ini kita isikan endpointment dari si data yang mau kita ambil. Karena ini pertama kita mau ambil data yang totalnya semua di Indonesia, maka kita mengisikan endpointment-nya ini Indonesia ini. Kita copy aja yang Indonesia. Nah, harus sama ya guys, supaya nanti datanya bisa kepanggil. Indonesia, ini kita alt enter. Setelah kita mengambil data dari APA Kawal Corona Indonesia dengan metode get, kita akan membuat function get Indonesia. Extend dia call kemudian call-nya pastikan kita pilih yang retrofit. Kemudian di sini bisa dilihat teman-teman, di sini API-nya menggunakan array list. Tanda dari array list merupakan tanda kurung ini. Dia menggunakan array list dan di dalam array list ada objek. Jadi kita di sini akan menggunakan array list juga. Array list. Kemudian di sini kita akan mengisikan modul buat datanya. Indonesia response. Nah, di sini error, tenang aja nanti kita akan buat biar dia nggak error. Kita menggunakan metode get lagi dengan value metode get kita gunakan dan kita isi employment-nya untuk yang provinsi. Jadi kita copy ini Indonesia slice provinsi. Kita paste. Dalam bentuk string Indonesia slice provinsi. Kemudian kita membuat function get province. Dia akan mengextend kalau pilih retrofit. Kemudian kita membuat array list. Nah, di array list ini nanti isinya province response. Oke, di sini error karena kita belum membuat modul datanya. Nah, di sini aku mau membuat dia rapi dulu dengan aku membuat package. Nah, ini aku buat package namanya APA. Terus yang ini kita masukkan ke APA ini. Oke, kita bikin package lagi, new package model. Kemudian di model kita akan buat kelas yang bernama Indonesia response. Nah, di sini kita akan menggunakan
data class. Nah, di sini kita akan isi data-data dari Indonesia Response. Nah, bisa kita lihat di API-nya data data dari Indonesia Response ada value name, positif, sembuh, meninggal dan dirawat. Oke, kita tulis saja langsung di sini. File. Nah, untuk penulisannya sendiri harus sesuai dengan API-nya ya guys. Jadi harus sesuai dengan ini. Name, positif, sembuh, meninggal, dirawat. Kalau semisal nanti nggak sesuai, dia nggak bakal nampil. Oke, aku copy aja. File name, tipe datanya string, ya, dia bertipe data string, kemudian positif, tipe datanya juga string. Ini aku kontrol D aja. Terus kemudian setelah positif ada sembuh. Kemudian ada meninggal. Ada dirawat. Oke, untuk yang Indonesia respon udah selesai. Terus kita akan buat Kotlin file class province respond. Response. Nah, di province response ini kita bisa lihat di API-nya. Province response ini terdiri dari dua objek. Jadi objek di dalam objek. Ini kan ada objek, tandanya dari ini, tanda kurung kurawal. Ini objek pertama yang dibungkus di dalam objek attributes. Nah, oke, jadi kita akan buat objek dulu. Jadi di sini kita akan bikin variabel attributes. Yang pertama ini aku copy aja biar sama. Atribut dia extend ke province. Nah, di sini bakal error karena province ini kita belum bikin modul province. Oke, kita bikin modul province. Nah, oh iya, sorry. Ini kurungnya keliru. Nah, oke. Kemudian di province ini juga kita ada data class. Di province kita memiliki data apa saja. Di province ada data. Nah, kita nggak mau ngambil semua ya. Di sini saya cuma mau ngambil kode profi sampai kasus meni. Nah, berhubung yang di API ini nama variabelnya tidak sesuai dengan kaidah yang di Kotlin, jadi kita bisa menggantinya dengan menggunakan serious name. Nah, gimana caranya bikinnya? Langsung aja kita bikin add serious name. Serious name. Kemudian kita isikan value-nya yang mau kita ganti kode profi. Nah, kemudian di sini aku mau ganti file kode sama dengan di sini tipe datanya integer. Integer. Oke.
Aku copy aja biar cepet. Nah, di sini aku hapus. Ini provinsi, copy, paste. Di sini aku ganti name. Tipe datanya untuk yang name ada string. Sorry. String. Kemudian aku ini yang kasus positif kita copy dan kita paste. Itu pun dengan yang kasus sembuh kita paste ke sini, copy lagi kasus sembuh. Setelah kasus sembuh, kasus meninggal. Nah, oke, di sini aku ganti namanya province. Di sini kasus positif aku ganti variabel dengan nama positif. Sembuh aku ganti dengan nama recover. Kemudian meninggal aku ganti nama dengan date. Oke, untuk tipe datanya integer, integer, integer. Oke, ada sama integer, integer. Karena kita sudah membuat modelnya, tiga-tiganya, kemudian kita kembali ke API-nya. Ke API-nya, nah ini kita Alt Enter supaya dia mengekspor. Alt Enter, ini juga Alt Enter, mengimport, sorry. Setelah kita buat untuk yang model dan API-nya, kita akan membuat objeknya. Objek si API-nya sebagai perantara. Kita pilih objek, kita namain retrofit client. Retrofit client. Oke, enter. Nah, di objek retrofit client ini nanti yang akan kita taruh base URL. Nah, di sini aku mau bikin variabel private const file supaya nilainya dia itu tetap nggak diubah-ubah. Private const file, kemudian base URL, URL yang nantinya diakses untuk menjalankan ini nanti. Nah, URL-nya ini nanti kita dapat dari ini. Nah, kita copy aja dari https ke ipa.corona.com/tlc. Oke, jangan lupa size-nya juga diikutin ya, guys. Kemudian di dalamnya di sini kita akan buat variabel instance. Dia akan mengextend ke API by lazy. Kemudian di dalamnya kita akan buat variabel retrofit. Kemudian kita akan membuilder dia. Retrofit dot
builder, kemudian kita tes URL. Di sini kita panggil base URL yang udah kita buat tadi, kemudian dot add convert factory. Di sini kita pilih JSON convector factory, kemudian kita build. Oke, terus kita akan buat retrofit.create untuk membuat retrofitnya. Retrofit.create APA class.java. Oke, ini ada error. Oh, ini ada yang kurang. JSON convector factory dot create. Oke, untuk objeknya udah selesai. Nah, di objek inilah nanti yang akan kita panggil di main activity. Sekarang kita akan manggil objek dari API ini. Nah, biar rapi, aku bikin package lagi untuk activity. Activity. Terus kita pindahin. Oke. Nah, di sini kita akan memanggil si objek retrofit tadi. Sebelumnya itu kita akan membuat function yang namanya show Indonesia. Nah, dia bakal error karena kita belum membuat functionnya dia. Kita alt enter create function. Oke, setelah create function, di sini kita panggil si objek retrofit client yang udah kita buat. Retrofit client dot, kita panggil variable instant di dalamnya retrofit client yang udah kita buat juga. Kemudian kita panggil get Indonesia dot enq, di dalamnya kita tuliskan objek yang akan mengextend call. Kita pilih callnya retrofit, pastikan retrofit ya guys. Kemudian di dalamnya kita isi array list. Setelah kita isi array list, kemudian di dalamnya kita isi model Indonesia response. Indonesia response. Oke, terus ini kita bikin kurung kurawal, enter. Oh, di sini kita pakainya callback. Kita pilih callback retrofit. Ya guys, oke. Kita pakai callback. Kemudian di sini nanti akan error. Kita alt enter implement member. Oke. Nah, oke, di sini ada override fun on response sama on failure. Di sini aku mau yang di on failure dulu. Di sini dia akan menampilkan native error. Kita akan menggunakan dengan tools. Tools dot make text, kemudian this admin activity, kemudian kita panggil dollar, kita panggil throwable-nya dot
message. Oke, kemudian kita tulis length dot length sort, and then kita show. Kemudian di on response ini nanti kita akan menginisialisasi dan membuat variabel untuk menampung data-datanya. Kita pertama akan membuat variabel dulu ya. Membuat variabel untuk data. Oke. Di sini aku mau bikin variabel, aku kasih nama file Indonesia sama dengan response body. Jadi kita panggil body-nya dulu. Kemudian jangan lupa kita save call biar aman. Kemudian kita get untuk mendapatkan datanya. Nah, indeksnya ini kita mulai dari indeks 0. Karena setiap array list itu, dia itu indeksnya itu selalu dimulai dari indeks 0. Ini ya, ini indeks 0. Oke, setelah itu bikin variabel positif sama dengan sama dengan Indonesia. Kita panggil variabel Indonesia yang kita buat tadi. Jangan lupa kita save call Indonesia, save call dot, kita panggil variabel positif yang di model. Ini aku langsung copy aja. Nah, setelah itu aku akan buat variabel untuk yang sembuh, dirawat, dan meninggal. Untuk variabel yang dirawat, aku kasih nama dia hospitalized. Ya, jadi diusahakan untuk membuat variabel itu dengan bahasa Inggris supaya dia itu bisa dipahami sama coach ini. Sebenarnya nggak apa-apa sih yang buatnya itu pakai bahasa Indonesia, tapi disaranin pakai bahasa Inggris supaya bahasa Inggris kita juga bisa bagus gitu. Oke, dot, kita panggil variabel yang ada di modelnya, dot dirawat. Kemudian file recover untuk yang sembuh, kita panggil variabel sembuh yang di model Indonesia response. Kemudian kita bikin variabel date untuk yang meninggal. Kita panggil variabel meninggal yang di Indonesia Respon. Nah, setelah kita membuat variabel untuk menampung datanya, sekarang kita akan inisialisasi dengan ID text view yang berada di XML. Nah, kita kembali lagi ke activity main. Nah, jadi nanti datanya akan dikasih di sini. Ini text view-nya aku kasih nama TV positif, TV sembuh, TV dirawat, dan TV meninggal. Oke, langsung aja kita ke logiknya. Kita panggil ID text view-nya TV positif. Pastikan dari activity main TV positif dot text sama dengan kita panggil variabel yang udah kita buat untuk menampung data positif, kemudian TV sembuh dari activity main. Oke, bentar. TV dirawat. Kita urutin sama yang variabel di atasnya biar gampang. Dot text sama dengan hospitalized, kemudian TV sembuh dari activity main dot
text sama dengan recover variabel yang udah kita buat, kemudian TV meninggal dot text sama dengan variabel date. Oke, ini untuk inisialisasi dari ID text view yang udah kita buat, dan kita akan masukin data-data dari si IPA ini nanti di sini. Oke, di sini untuk yang average fun on response udah. Jadi setelah tadi kita selesai di main activity, jangan lupa di manifestnya kita tambahin usage permission, Android permission internet untuk mengakses internet. Jadi karena kita nanti pakainya internet ya, karena kita API yang kita gunakan berasal dari internet. Oke, coba aku run di Nox. Oke. Oke. Nah, ini untuk yang udah kita buat, tapi di sini kita belum bisa ngeklik untuk yang provinsi, baru bisa menampilkan data positif, sembuh, dirawat, dan meninggal dari API yang kita buat. Selanjutnya kita akan bikin action untuk yang di button lihat data provinsi supaya dia nanti bisa mengarahkan ke halaman detail per provinsinya. Next aja, langsung kita ke tutorialnya lagi. Nah, di sini aku bikin activity baru dengan new activity, empty activity. Kemudian aku kasih nama dia province activity. Province activity. Finish. Oke. Ini kita enter import. Enter import. Gradle-nya biar selesai dulu. Nah, untuk yang di activity provinsi nanti aku bakal menggunakan recycle view yang digunakan untuk menampung data dalam jumlah banyak tapi tidak membuat memori itu terkuras. Jadi ngehemat memori. Nah, itu aku copy code-nya aja dari yang udah aku buat. Activity province. Kemudian nah, ini aku pakai recycle view. Ya, jadi kan tampilannya kayak gini. Karena kita menggunakan recycle view, pastinya kita membutuhkan item. Kita tulis item size, item underscore province. Oke. Nah, di item province inilah nanti akan menampilkan data-data dari per provinsi. Oh ya, untuk code dari activity province sama item province nanti juga bakal aku share di description box yang kalian bisa akses nanti. Ini langsung aku copy dari project aku yang udah aku buat. Nah, ini untuk yang item province ini aku tuntun pelan-pelan supaya kalian bisa ngikutin juga untuk yang item province. Kalau misal kalian males buat ngakses drive yang bakal aku kasih yang bersih tentang
code layoutnya nanti. Nah, karena kita pakai nanti recycle view, berarti kita nanti membutuhkan adapter. Jadi nanti kita bikin package lagi, package adapter. Oke, udah. Kita kembali ke logiknya. Klik kanan new package. Kita tulis adapter. Kemudian di adapter, aku mau bikin, sorry. Kotlin file or class provides adapter oke. Nah, di provides adapter ini nanti aku mau bikin dia ada parameter private file list, dia extend ke array list. Nah, array list-nya ini kita ambil dari province response, model province yang udah kita buat tadi. Kemudian dia akan mengextend ke recycle view dot adapter. Oke, sampai sini dulu. And then adapter. Kita di sini akan buat inner class untuk view holder. Jadi kita bikin inner class provides view holder provides view holder ini item view dia akan mengarahnya ke view item view sorry item view kemudian kita extend dia ke recycle view dot view holder. Parameternya kita panggil item view. Kemudian di dalamnya kita akan memberi function line ada province. Kita membuat parameter province yang dia extend ke province response. Kemudian di sini with item view. Lalu di dalam sampai sini dulu. Nah, di sini kita panggil province view holder yang udah kita buat. Jadi kita panggil province view holder. Nah, di sini dia error karena dia membutuhkan konstruktor. Oke, terus di sini dia juga error alt enter implement member. Oke. Nah, di sini kita akan mengedit bagian function on create view holder. Di sini aku akan bikin variabel yang namanya view sama dengan layout inflator untuk berpindah layout dot from dari parent dot context. Kemudian kita inflate dia ke
r dot layout dot nama layout yang akan kita tempat tujuan kita pindah, yaitu item province, kemudian kita parentkan, kemudian kita rootnya false. Oke, kemudian kita return province view holder, kemudian dalamnya view. Oke, kemudian untuk yang found on bin view holder, kita ganti menggunakan holder dot bind, dalamnya ini ada list position. Oke, kemudian untuk yang get item icon sama dengan list dot size. Oke, untuk yang get item icon udah, kemudian untuk yang on bind view holder juga udah. Sekarang kita akan ke class province adapter yang nantinya kita akan membuat variabel dan akan digunakan untuk menampung data yang akan kita kirimkan. Kita mau inisialisasi. Inisialisasi komponen ID yang udah kita buat. Nah, ini kita bisa lihat di activity province, activity item province, sorry. Nah, ini ID-ID-nya yang bakal kita tambahkan datanya positif, sembuh, dan meninggal. Oke, kita langsung inisialisasi aja. Dan jangan lupa tadi untuk TV name-nya, untuk menampilkan dari provinsinya, tvname.text sama dengan province dot, kita panggil attributes, karena tadi ada data atribut, kemudian kita panggil variable province. Nah, ini merupakan variable yang kita buat di model tadi ya guys. Kemudian ini kita panggil TV positif dari item province dot text sama dengan province dot attribute dot positif, karena dia tadi bentuknya integer, jadi kita toString. Kayak ini aku Ctrl D, aku ganti aja TV positif diganti TV sembuh dari item province. Ini berarti kita ganti recover dot string. TV positif ini aku ganti menggunakan TV yang meninggal dari item province attribute get string. Oke, di sini adapternya udah selesai kita buat. Sekarang kita masuk ke province activity. Nah, di province activity kita akan memanggil dari adapter yang udah kita buat tadi. Nah, di sini aku mau bikin function yang namanya show province. Show province. Dan kita alt enter, create function, show province. Nah, kita panggil ID recycle view yang ada di activity province dot set has fixed search. Ini nilainya true. Kemudian kita panggil juga ID province-nya lagi, kita berikan dia layout manager sama dengan
linear, 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 layout manager, this. Oke, kemudian kita panggil objek retrofit yang udah kita buat tadi. Retrofit client dot instance dot kita panggil yang get province karena dia akan menampilkan provinsi dot nq. Nah, di sini kita masukkan objeknya. Kemudian kita return ke ini kita pakainya callback. Pastikan callback yang retrofit. Cari callback retrofit. Oke, callback retrofit di dalamnya kita pakai ArrayList. Kemudian dalamnya lagi kita panggil province response. Oke, province response. Nah, di sini objek akan error. Seperti biasa kita alt enter implement member. Oke, aku bakal edit dulu di yang on failure. Dia ketika gagal dia akan nampilin toas. Jadi toas itu buat nampilin error. Toas.make tag, kemudian this province activity, dan kita panggil variable-nya t.message, kemudian toas dot length sort kita show. Oke. Ini untuk yang ketika dia nanti error dia bakal nampilin toas. Kemudian kalau semisal dia itu sukses, dia berarti di on response. Kita akan buat variable dulu. Variable list sama dengan response dot body. Kemudian kita bikin variable adapter untuk recycle viewer-nya sama dengan kita panggil variable list yang udah kita buat di awal tadi. Kita save nullkan, kemudian dot jadi ini aku keliru. Kita panggil province adapternya dia. Province adapter di dalamnya ada list. Nah, dia bakal error. Kita alt enter. Oke. Udah. Kemudian setelah kita edit di bagian file adapter ini, kita panggil rv province-nya, rv province dot adapter sama dengan variabel adapter yang sudah kita buat. Oke. Sekarang udah selesai. Coba kita jalanin di aplikasi Nox. Oh ya, kita tambahan lagi untuk yang tadi kita akan menambahkan action di button lihat data provinsi dan juga di petanya ini nanti. Kita tambahkan di main activity. Kita panggil ID-nya button province dot set on click listener. Kemudian kita intentkan untuk berpindah ke layout yang lain. Kemudian di dalamnya ini nanti this
untuk main activity. Main activity. Kemudian dia akan ke province activity, kelas Java. Kita also, nah di also ini kita start activity it. Nah ini untuk yang button province. Kita akan buat juga untuk yang tampilan petanya. Nah di tampilan peta aku pakai card view, jadi kita panggil ID card view-nya cdv3 dot set on click listener. Kemudian kita bikin variabel i sama dengan intent dari intent. Nah kita pakainya ini adalah intent implicit, yang mana dia bakal ke halaman aplikasi lain. Nah ini jadi pakai action intent dot action view, kemudian query parse-nya, kita copy halaman web yang berisi dari peta persebaran tadi. Oke, aku buka dulu Satgas COVID-19 peta persebaran. Oke, kita copy, kita paste di sini di URI parse-nya, dia bentuknya string. Setelah itu kita start activity. Start activity kita panggil i. Oke, sudah selesai. Coba kita jalanin di Nox-nya. Oke, ini baru install ya guys. Oke, sekarang coba kita klik lihat data provinsi. Oke, dia udah ketampil, udah berhasil. Kemudian kita klik petanya. Dia akan mengarah ke peta COVID-19. Oke, sekian dari tutorial saya kali ini. Semoga kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.